Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Nahmaduhu hamdan tayyiban mubarakan fih. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddini amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari beberapa pengantar dari ilmu waris, kita belajar mulai dari serial yang pertama sampai pada serial yang ke-10. Itu semua adalah pengantar-pengantar yang sangat penting sekali dalam kita memahami ilmu waris. Bahkan itu adalah pijakan utama kita untuk memahaminya. Ya, kalau kita tidak memahami semua itu, maka sulit bagi kita untuk memulai pada tahap perhitungannya. Jadi itu adalah prinsip dasar yang harus dihafal dulu bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu waris atau bagi keluarga yang ingin menyelesaikan kasus waris di dalam rumahnya. Nah, untuk itu pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, mulai dari seri yang ke-11 ini kita sudah masuk pada bagian yang kedua dari ilmu waris, yaitu sisi hisabat, yaitu mulai masuk pada seri perhitungannya. Maksudnya begini, mulai kita menghitung harta peninggalan si pewaris atau si mayit ini kepada para ahli warisnya. Berapa bagian mereka masing-masing dari harta yang telah ditinggalkan itu. Kalau bicara tentang ahli waris, kita sudah mempelajarinya dalam serial yang lalu. Makanya tadi saya katakan seri yang lalu itu pijakan. Di sini kita sudah tidak berbicara lagi, oh ini ahli waris atau bukan, ini apa, sudah tidak berbicara itu. Ya, karena kita sudah faham dan insya Allah sudah hafal siapa saja para ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris. Nah, dari sini sekarang kita masuk pada perhitungan, ya, mulai pada perhitungan-perhitungan. Ya. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, saya akan mencoba untuk menyederhanakan permasalahan ini agar kita semua bisa memahami ilmu waris ini dengan baik. Ya. Dan saya akan menyebutkan dari kasus yang paling banyak terjadi di masyarakat. Apa saja sih umumnya kasus waris itu terjadi? Ya. Nah, wabillahi taufiq, kita akan memulai perhitungannya. Ya, bisa pemirsa simak. Ya, kalau perlu Anda siapkan buku tulis, siapkan pulpen. Ya, Anda catat, Anda simak benar-benar. Ya, ini tidak sulit, ya, tidak ada ilmu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran itu sulit, tidak ada. Ya, kita yakin semua itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran lidzikr, untuk diingat, untuk dipelajari. Ya, semuanya mudah. Cuman kita butuh ketelitian, perhatian, dan juga kemauan untuk mempelajari itu semuanya. Oke, kita lihat sekarang kasus waris yang paling banyak terjadi. Tentu nanti saya akan sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hal ini. Ya. Pertama, kasus waris yang banyak terjadi adalah si fulan wafat. Saya anggap ini namanya si A lah, begitu ya. Si A ini wafat. Ya. Kemudian si A wafat, dia memiliki istri. Ya, biasanya kita kan seorang istri. Kemudian dia memiliki anak. Ya,
dia memiliki anak. Nah, punya anak dia. Oke. Umumnya, ini saya bicara secara umum ya. Orang punya anak laki-laki, kemudian dia punya anak perempuan. Ini umumnya. Ini yang meninggal, anggap saja yang meninggal umpama si suami. Atau dalam hal ini ayah. Ya, ini yang meninggal. Atau tinggal dibalik nanti. Ya, yang meninggal ini umpamanya. Nah, bagaimana kita mulai menghitungnya? Oke, saya bacakan dulu ayat Al-Qur'annya. Nanti setelah itu kita akan coba menerapkan perhitungan ini, menerapkan ayat pada kasus ini. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kalian yang berkaitan dengan anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi satu anak laki-laki itu sama dengan 2 orang perempuan. Nah, coba dalam kasus ini, ya, satu laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Berarti anak laki-laki itu punya 2 bagian. Ya, ini 2 bagian. Nah, terus yang perempuan 1 bagian. Oke. Berarti dalam kasus ini, jika dalam satu keluarga itu memiliki anak laki dan perempuan. Saya ulangi, perhatikan ini pemirsa semuanya. Jika dalam susunan ahli waris, ya, itu terdapat anak, yaitu anak laki dan perempuan. Ya. Jadi si pewaris ini, si mayit ini punya anak laki dan perempuan. Dua-duanya ada, laki ada, perempuan ada. Maka pembagiannya adalah laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapatkan 1 bagian. Ya. Mendapatkan 2 bagian laki-laki dan perempuan mendapatkan 1 bagian. Maksudnya 2 bagian 1 bagian itu apa? Maksudnya begini, saya ambil contoh harta umpamanya ya. Umpama ini 100 juta umpamanya, ya, maka yang perempuan mendapatkan 50 juta. Nah, ini maksudnya seperti ini. Oke, maksudnya seperti ini. Nah, ini kasus yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu susunan keluarganya, anaknya, dia punya anak laki dan dia juga punya anak perempuan. Ya, dia punya anak laki dan juga dia punya anak perempuan. Oke, sekarang kita melihat bagaimana warisnya si istri, ya, warisan istri. Kita lihat ayat Al-Qur'annya, ya. Ini kasusnya yang wafat adalah suami. Berarti kita lihat di dalam Al-Qur'an kasusnya istri, berapa warisannya? Istri dalam hal ini Allah berfirman, perhatikan ayatnya saya bacakan, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Ya, bagi mereka para istri itu mendapatkan 1/4, ya, mimma taraktum, dari harta yang kalian tinggalkan. Nih, peninggalannya dia ini. Istri dapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya ini. Ya, kapan? In lam yakun lakum walad, kalau dia tak punya anak. Ya, no, berarti di sini ada anak nih. Berarti yang ini tidak bisa diterapkan di sini. Fa in kana lakum walad, jika kalian punya anak, yaitu ini punya anak nih, punya anak. Loh, ya ini punya anak.
Maka falahunna tsumunu mimma taraktum, maka bagi istri mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan kalian. Oh, berarti di sini istrinya dapat 1/8. Ya, istri dapat 1/8. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah anggap berarti kan ada 8 bagian harta. Berarti ini dapat 1, ya. Sisanya 7. Nah, 7 ini dibagi kepada anak-anak ini. Ya, saya ambil contoh umpama pakai uang umpama ya. Kita ambil contoh umpama yang wafat ini kan si ayah. Atau notabene di sini adalah suami. Dia punya harta ini umpama aja. Dia punya harta 1 miliar umpama. Ahli warisnya tadi istri, kemudian anak laki, nanti tinggal dikalikan anaknya berapa gitu ya. Kemudian anak perempuan. Oke, nanti sekarang kita hitung. Si istri tadi kita katakan 1/8. Kenapa? Karena dia punya anak. Nanti kalau 1 M, kalau saya nggak salah hitung berapa? 125 juta. Ya. Nah, buat istri, berapa sisa dari 1 miliar? Nah, sisa dari 1 miliar berarti di sini adalah 875. Ya. Nah, ini dibagi berapa? Dibagi 3. Nah, ketemu kan di sini berarti si laki ini 2 bagian, ini 2 bagian, yang ini 1, yang perempuannya 1 bagian. Nah, jadi beginilah cara menghitung dalam kasus yang seperti ini. Jadi berarti kalau kita kembali kepada warisan istri, nah berarti istri ini ada 2 pilihan dia. Kan gini, ada 2 pilihan. Ada anak, ya, ada anak. Maksudnya yang wafat punya anak, ya, yang wafat ini punya anak. Jika yang wafat punya anak, maka si istri ini bagiannya berapa tadi? 1/8. Jika tidak ada anak, artinya yang wafat yaitu suami tidak punya anak, maka si istri mendapatkan 1/4. Ya, si istri mendapatkan 1/4. Nah, dan ini rumusan Al-Quran berkaitan dengan warisan istri. Ya, hafalkan ini untuk warisan istri ini. Jadi istri ini kalau punya anak, ada anak 1/8. Kalau tidak ada anak 1/4. Sekarang suami, umpama saya pakai warna yang berbeda, warna putih ini. Suami, umpama yang wafat istri. Ada anak, berarti si suami kalau ada anak, dia dapat 1/4. Tidak ada anak, berarti suami mendapatkan 1/2. Ya. Jadi kalau yang ini yang wafat, ini adalah yang wafat, ini berarti siapa? Suami. Oke, kalau yang ini berarti yang wafat, itu yang wafat berarti istri. Nah, beginilah umpamanya. Jadi dilihat, kalau yang wafat suami berarti kita mau menghitung warisannya istri. Apakah suami ini punya anak? Kalau dia ada anak, maka istrinya dapat 1/8. Kalau si suami tidak ada anak, maka si istri mendapatkan 1/4. Oke, kita balik. Sekarang yang wafat istri. Berarti berapa warisan dari suami ini? Oh, istrinya punya anak. Berarti ya, si istri punya anak. Berarti warisan suaminya 1/4. Oh, istri tidak ada anak, berarti suaminya 1/2. Ya. Contoh
kasus yang tadi, Mama. Contoh kasus suami wafat, ya kan? Kita ulangi contoh yang tadi biar kita paham. Suami wafat nih, ninggalin istri sama anak. Nah, laki sama anak perempuan. Ya kan? Yang tadi, oh suami punya anak ini. Berarti istrinya 1/8. Nah, ini sisanya dari sini yang tadi itu perhitungannya. Ya. Oh, sekarang kita ambil contoh umpama suami wafat. Ya, suami wafat nih. Nggak punya anak, istri. Dia punya istri umpama. Ya. Dia nggak punya anak. Dia punya umpamanya saudara kandung. Ya, saudara kandungnya dia. Laki sama perempuan umpama. Berapa warisan istri? Karena nggak punya anak di sini, maka istri mendapatkan 1/4. Nah, nanti ini di waktunya kita akan bicara nanti ini next ini berikutnya ya. Oke, kita balik sekarang. Siapa yang meninggal? Istri yang wafat. Nah, istri wafat. Jadi dia meninggalkan suami. Oke, kemudian dia punya anak laki, kemudian anak perempuan, ya. Berarti ini punya anak dia. Berapa? Oh, kalau punya anak berarti suaminya dapat 1/4. Sama hartanya tadi berapa? Ini sisanya dari setelah diambil ayah kan gitu. Oke, ambil hartanya 1M umpamanya. Berarti 1/4 si ayah dapat 250 juta. Berarti sisanya 750 juta ya. Dibagi berapa? Oh, anak 2 bagian. Si laki, anak laki 2, perempuan 1 bagian. Berarti 750 dibagi 3. Ya. 750 dibagi 3 berarti berapa? 250. Berarti si laki-laki kalau ini dihitung 1 punya 500, berarti yang perempuan mendapat 250. Beginilah pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, perhitungan waris yang sederhana. Ya. Contoh umpama si istri wafat, istrinya wafat, dia punya harta tentunya kan, dia ninggalin suami, oh tidak punya anak dia, tapi dia punya saudara kandung, ya, dia punya saudara kandung. Oke, nah karena nggak punya anak, maka si suami mendapatkan separuh. Ya, ini berapa? Nanti next kita akan pelajari yang ini. Ya, beginilah dalam perhitungan waris ini. Ya. Cukup sederhana, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Ini uraian dari ayat ini. Coba kita baca kembali ayat Al-Qur'annya. Ya, yang di surat An-Nisa ayat 12. Ya. Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Bagi kalian, yaitu para suami, nisfu ma taraka azwajukum, separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Illam yakun lahunna walad, jika kalian, jika istri-istri kalian tidak punya anak, ya. Jika istri-istri kalian tidak punya anak, ini ada istri, ada suami, ya kan? Kita ambil contoh ini, kasusnya seperti ini kan, ada anak, ini tidak ada, ya, tidak ada, ya. Mama, istri kita pakai warna kuning, yang suami kita pakai warna putih. Ya, berarti kalau dalam ayat ini
nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad, kalian yaitu suami dapat separuh kalau istri kalian tidak punya anak. Berarti di sini suami dapat separuh, setengah. Kenapa? Istrinya yang wafat tak punya anak, ini yang wafat kalau penting. Kemudian falakumur rubu'u mimma tarakna fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Jika istri-istri kalian ini punya anak, maka kalian yaitu para suami mendapatkan ar-rubu' seperempat. Ya, kalian dapat seperempat. Sedangkan istri, ya, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Maka bagi para istri mendapatkan rubu' seperempat mimma taraktum dari apa yang kalian tinggalkan illam yakun lakum walad, jika kalian tidak ada anak. Jadi istrinya dapat seperempat. Ya, istrinya dapat seperempat. Kenapa? Tidak punya anak. Ya, siapa? Ini wafat. Nah, ini wafat, tidak ada anak, maka istri dapat seperempat. Kita lanjutkan. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Jika kalian yaitu suami yang wafat ini punya anak, nah berarti kan punya anak, maka para istri mendapatkan berapa ini? Mendapatkan 1/8. Jadi istrinya dapat 1/8. Nah, beginilah perhitungannya dari ayat Al-Quran yang kita urai dari surat An-Nisa seperti pada contoh di atas. Oke. Ini perhitungan suami istri. Ya, sekarang perhitungan anak yang tadi itu. Ya, sedangkan anak Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dan itu warisan anak. Jadi ada anak laki, ada anak perempuan. Allah memerintahkan, mewasiatkan kepada kalian berkaitan dengan siapa? Dengan anak-anak ini wasiat Allah, ya, dengan anak-anak. Kemudian Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi anak laki-laki ini dapat 2 bagian anak cewek, berarti perempuannya 1. Begini. Ya. Nah, ini adalah perhitungan dari apa yang Allah tetapkan. Ya, inilah perhitungan waris jika pada kasus yang banyak terjadi di masyarakat seperti yang saya contohkan tadi, ya. 2 sama 1 ini dapat 100 juta umpamanya, berarti ini dapat 50 juta. Ya. Gini, umpama sekarang anak lakinya satu anak laki umpamanya. Kemudian di sini ada 3 anak perempuan, ya. Maka umpamanya kita kasih di sini ini 100 juta umpamanya, ya kan 2 bagian, maka 3 anak perempuan berarti masing-masing dari mereka 50 juta. Nah, masing-masing dari mereka 50 juta berarti ada total 150 juta dibagi 3. Begitulah seterusnya. Ya, begitulah seterusnya. Atau mau kita tukar sekarang, ada 3 anak laki, 1 anak perempuan, ya, 1 anak perempuan. Maka berapa pembagiannya? Oh, ini masing-masing mereka 100 juta masing-masing. Sedangkan ini 50 juta separuhnya. Begitulah seterusnya pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Kita ambil dari ayat Al-Quran. Kemudian sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini yang seri ke-11, bahwa pembagian laki 2, perempuan 1. Ini ketentuan siapa? Ya, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, laki 2, perempuan 1.
Ketentuan siapa? Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-11. Jadi kalau ada sekarang tokoh-tokoh masyarakat atau mereka yang mengatasnamakan cendekiawan muslim dan sebagainya yang mengatakan kita sudah waktunya untuk menyamakan kedudukan antara laki dengan perempuan. Ya. Ini tentu ungkapan yang lucu ya. Dia sendiri mungkin kalau dianggap perempuan juga ngamuk, marah dia. Ya, yang ngomong ini laki-laki, kalau kita anggap perempuan dia akan marah gitu. Tapi satu sisi dia menyamakan dirinya, ingin menyamakan laki dengan perempuan. Dalam kasus waris dia ingin membagi rata. Udah kita bagi rata, sudah nggak adil itu. Ini berbahaya sekali. Berarti apa? Berarti kita menolak hukum yang Allah tentukan kepada kita. Kita merasa diri kita lebih pintar. Ini tentu akan berbahaya. Makanya penghujung ayat ini Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhim. Penghujung ayat yang bicara tentang ayat waris pada ayat yang ke-14. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batas dari hukum-hukum yang Allah tentukan, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka kekal selamanya dan dia akan berada dalam azab yang menghinakan. Imam Ibnu Katsir mengatakan ini berlaku bagi mereka yang tidak ridha dengan hukum Allah, tidak mau menerima hukum Allah. Masa dibedakan laki perempuan, sudah nggak musim ditolak hukum Allah ini, sudah kita bagi rata saja. Ini terancam dengan azab yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Sehingga saudaraku muslim dan muslimah, keluarga muslimah, pemirsa Fatwa TV, mari kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, pasti kita akan mendapatkan keberkahan, kebaikan buat kita semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan dan isi kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.